Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya dan kali ini pada video yang ke-324. Video yang ke-324 ini kita masuk ke bab 30 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru dan yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Bab 30 KUHP baru ini mengatur tentang tindak pidana jabatan. Pada bagian 1 mengatur tentang penolakan atau pengabaian tugas yang diminta. Penolakan, tidak mau berarti. Begitu diminta, tugas yang diminta, tolong saya dibantu bidang ini, tidak mau. Nah, secara singkatnya seperti itulah, gitu kan. Itu namanya penolakan. Kalau pengabaian itu ya menjawab tidak, ya enggak, menjawab iya juga enggak, itu berarti AB itu ya cuek gitu ya, cuek, enggak, tidak menggubris. Kalau secara ekstrimnya itu tidak menggubris, tidak mau tahu, itu tergolong dalam yang dimaksud dengan AB. Manakala ada orang yang kenapa sebagai contoh, diam saja lah, udah cuek, lalu saja. Tapi dia tidak menyatakan secara tegas apakah akan membantu atau tidak mau membantu atas hal yang diminta. Jadi itu abai. Penolakan atau pengabaian tugas yang diminta. Kali ini kita akan membahas pasal 527. Nah, pada pasal 527 ini walaupun di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam hal ini mengatur tentang Komandan Tentara Nasional Indonesia. Equality before the law. Persamaan kita seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia di hadapan hukum. Berbicara terkait negara, negara itu memiliki kekuatan-kekuatan yang salah satunya adalah Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana juga sudah diterangkan di dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dilakukan perubahan, bahwa salah satu unsur yang pokok gitu ya, unsur itu adalah Tentara Nasional Indonesia untuk menjaga, mempertahankan keutuhan, kedaulatan negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka hal yang sangat penting itu dibutuhkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia. Maka di sini diatur juga di dalam KUHP karena pentingnya, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat berakibat tidak baik kalau itu tidak diatur secara tegas. Dan di dalam KUHP baru ini, pasal 527 KUHP baru menyatakan atau mengatur tentang Komandan Tentara Nasional Indonesia. Bunyinya adalah seperti ini. Seorang Komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pembahasannya adalah demikian. Karena Tentara Nasional Indonesia itu memiliki kekuatan yang dalam arti luas, kekuatan pasukan, kemampuan pasukan, kemampuan peralatan,
kemampuan logistik, itu organisasi yang kuat dan memang harus kuat. Harus kuat. Kalau tidak kuat, waduh, bahaya negara kesatuan Republik itu. Harus kuat dan harus diperkuat setiap saat. Apalagi kalau melihat situasi sekarang, ada negara-negara yang lagi pada berperang itu, harus kuat sekali. Bila perlu paling kuat. Menurut saya seperti itu, sehingga Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul dalam keadaan yang aman. Namun kita fokus ke pasal 527. Nah, di sini ada seorang pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga yang perlu digarisbawahi adalah, ini kan ada kata-kata ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut undang-undang, sehingga kewenangan untuk meminta ini itu harus ada aturan, ada undang-undang yang mengatur, bukan bersifat yang sederhana. Misalnya Pak Camat meminta bantuan pasukan kepada Dan Ramil untuk melakukan penyerbuan, misalnya, ini untuk contoh ekstrim ini. Bukan seperti itu. Jadi pejabat ini adalah yang memiliki kewenangan, dan kewenangan itu adalah berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan hanya semacam peraturan, apalagi peraturan daerah, itu nggak laku di situ. Nah, atas perintah pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang ini, ada Komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak. Padahal permintaan oleh si pejabat yang berwenang ini sudah sesuai dengan undang-undang. Dalam kategori tertentu bisa meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia. Nah, kata tertentu ini tadi akan saya jelaskan nanti di belakang. Tapi komandan ini menolak, padahal dia memiliki kekuatan di bawahnya. Kekuatan di bawahnya itu bisa pasukan, misalnya kompi atau batalion. Ini menolak. Nah, menolaknya ini karena perintahnya juga oleh pejabat dan sudah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menolak berarti tegas, nggak mau, gitulah secara singkat. Tidak mau saya, katakanlah begitu. Nah, ini diancam hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu yang pertama, menolak. Kemudian yang kedua, bukan menolak, tapi atau mengabaikan. Mengabaikan begitu ada pejabat yang meminta terhadap Tentara Nasional Indonesia, nah komandannya ini mengabaikan itu seperti yang saya terangkan di depan, cuek, tidak mau tahu dan sebagainya, itu dihukum 4 tahun. Intinya apa? Karena dalam hal ini tentara itu memiliki kekuatan yang sewaktu-waktu, mau siang, mau malam, mau pagi, itu bisa digerakkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Makna dari pasal 527 ini, tidak boleh seorang komandan itu menolak atau mengabaikan permintaan pejabat yang berdasarkan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Nah, itu kata tertentu yang tadi di depan ini saya akan jelaskan bahwa yang dimaksud pemberian bantuan kekuatan adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh Komandan Tentara Nasional Indonesia hanya pada kondisi darurat sipil. Ditegaskan oleh KUHP baru, hanya pada kondisi darurat sipil. Kondisi darurat sipil itu apa? Wah, kalau berbicara kondisi darurat sipil, sebagaimana peraturan perundang-undangan, bahwa itu sesuatu keadaan yang membahayakan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Apa itu yang membahayakan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia? Dalam peraturan tentang keadaan darurat yang saya tahu itu tidak disebutkan. Contohnya ABCD itu tidak disebutkan. Namun secara umum, keadaan yang dapat
menghancurkan negara atau mengganggu kelangsungan kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia, itu apa saja bentuknya tidak terhingga, apapun itu, yang penting dapat menjadi hancur, negara kita itu menjadi hancur, baik pemerintahannya, baik mungkin kewilayahannya, ada pemberontakan dan sebagainya. Dan itu harus dinyatakan. Misalnya kerusuhan massal terjadi di mana-mana. Ya ada pihak-pihak yang ingin mengganggu negara. Contohnya misalnya ada semacam keributan yang massal yang jumlahnya besar sekali. Dan itu harus dinyatakan. Nah, yang menyatakan ini kalau dalam peraturan perundang-undangan adalah presiden. Presiden menyatakan, tidak bisa camat, itu nggak bisa. Bupati menyatakan darurat sipil kabupaten, nggak boleh. Wah, ini kita negara kabupaten, kayak ketoprak aja itu kan nggak boleh. Nah, dalam hal ini kalau sudah pejabat yang berwenang sesuai dengan undang-undang, dalam hal ini presiden selaku panglima tertinggi seluruh angkatan, kemudian dia menyatakan keadaan darurat sipil, kemudian memerintahkan komandan, dalam ini adalah tertulisannya Komandan Tentara Nasional Indonesia, berarti yo asal komandan, tidak hanya harus yang paling tinggi, bisa jadi mulai komandan dan rem, dan dim, dan ramil, intinya komandan, intinya untuk memberikan kekuatan pasukannya, dia menolak, dia AB atas perintah itu, 4 tahun penjara. Intinya ini adalah, menurut saya ini adalah untuk tidak terjadi insubordinasi, melawan perintah, insubordinasi. Sehingga jelas di sini, namun dibatasi tidak semuanya, hanya pada kondisi darurat sipil. Berarti ada sebuah pernyataan oleh pejabat berdasarkan yang berwenang berdasarkan undang-undang bahwa keadaan ini adalah merupakan keadaan darurat sipil. Setelah itu meminta bantuan kepada Komandan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan bantuan kekuatan yang ada di bawahnya, berarti pasukannya kan gitu. Nah, kalau ini sudah diminta atas aturan pernyataan darurat sipil, keadaan negara dikhawatirkan terganggu kelangsungan hidupnya, atau mungkin negara bisa chaos atau bubar atau hancur atau apa namanya, kok tidak mau. Nah, komandan ini diancam pidana 4 tahun. Yang pertama. Yang kedua, kalau mengabaikan juga ancaman hukumannya sama 4 tahun. Sehingga mau tidak mau, kalau keadaan darurat sipil sudah dinyatakan dan TNI diminta bantuan untuk bergerak, mengeluarkan kekuatan di bawah Komandan TNI diperintahkan untuk memberikan bantuan dengan kekuatan-kekuatan yang ada di bawahnya, mau tidak mau harus menjalankan, harus melaksanakan perintah. Bahasa saya seperti itu. Maka kalau ada yang tidak mau, membangkang, menolak, mengabaikan, ini diancam hukuman tidak. Ini adalah masuk, tidak hanya diatur di dalam, kalau kitab undang-undang hukum pidana militer yang baru kan belum ada. Nah, baru KUHP ini kan, hingga ini merupakan sesuatu yang baru untuk mengatur tentang integritas bahasanya. Jangan sampai ke depan ada Komandan Tentara Nasional yang menolak atau mengabaikan apabila ada permintaan bantuan terhadap dirinya yang memiliki kekuatan yang besar untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun saya yakin ya, nggak ada lah ini, masa akan ada, nggak ada, nggak mungkin lah ada itu. Ya misalnya mungkin ya 0,00 sekian persen. Saya tidak, namun demikian faktanya di KUHP itu sudah muncul, maka saya menjelaskan. Namun kalau saya melihat itu ya, tidaklah mungkin ada ini terjadi seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan apabila ada permintaan dari pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuannya. Saya tidak yakin kalau akan ada.
Namun inilah bunyi pasal 527. Ya ini mungkin sebagai bentuk pengantisipasian. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-324 ini. Apabila ada salah, keliru yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video channel Sinau Hukum Melek Hukum, dan subscribe. Yang sudah subscribe saya mengucapkan terima kasih. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk berkenan subscribe dan nyalakan tanda notifikasi untuk mengikuti update video-video Sinau Hukum Melek Hukum selanjutnya. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.